Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, tema 7, subtema 3 dan subtema 4. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Setiap bangun datar memiliki keliling. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Selanjutnya, perhatikan keliling dari benda berikut ini. Yang pertama ada gambar amplop. Gambar amplop di samping bagian hiasan berwarna merah dan biru yang mengelilingi amplop tersebut menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Bu Ria beri tanda yang berwarna hijau. Tanda yang berwarna hijau yang mengelilingi amplop tersebut itu berarti keliling dari amplop tersebut. Contoh berikutnya, misalkan benda rambu-rambu lalu lintas. Pada garis di sekeliling rambu tersebut menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Contoh yang ketiga ada bingkai foto. Yang berwarna hijau, tanda panah yang berwarna hijau tersebut yang mengelilingi bingkai tersebut berwarna coklat. Pada garis berwarna coklat di sekeliling frame foto menunjukkan keliling dari frame foto tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan keliling bangun datar, kita cukup menebalkan atau mewarnai garis tepi bangun datar tersebut. Perhatikan contoh pada buku tema 7 halaman 124 berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar di sebelah kiri yang berwarna hitam dan gambar yang di sebelah kanan berwarna hijau itu menunjukkan sisi yang membentuk keliling. Jadi yang berwarna hijau atau di pinggirnya gambar yang berwarna hitam itu merupakan keliling dari bangun tersebut. Selanjutnya contoh yang kedua. Bangun di sebelah kiri berwarna hitam dan bangun di sebelah kanan yang berwarna hijau itu yang membentuk keliling bangun tersebut. Jadi keliling bangun tersebut adalah tepian dari bangun tersebut. Gambar selanjutnya yang di sebelah kiri bangun tersebut dan sebelah kanan adalah keliling bangun tersebut. Menunjukkan keliling pada bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Perhatikan gambar dan contoh keliling beberapa bangun datar berikut ini. Yang pertama, segitiga ABC.
pada garis AB dan garis yang menghubungkan B dan C disebut sisi BC. Garis yang menghubungkan C dan A disebut sisi CA. Jadi keliling segitiga ABC tersebut sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Contoh selanjutnya, bangun persegi panjang ABCD. Sisi garis A dan B dinamakan sisi AB. Selanjutnya, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Jadi, keliling persegi panjang ABCD sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Jadi keliling bangun tersebut merupakan jumlah dari sisi-sisi yang ada pada bangun tersebut. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Menghitung keliling bangun datar dapat dilakukan dengan cara menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada bangun seperti pada gambar, sisi-sisinya masing-masing jumlahnya 4 persegi satuan. Maka pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bangun datar tersebut dapat dicari dengan menjumlahkan panjang tepi bangun tersebut. Setiap sisinya, bangun tersebut mempunyai panjang 4 satuan panjang. Jadi keliling bangun datar di samping tersebut sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16 satuan panjang. Jadi kelilingnya sama dengan 16 satuan panjang. Selanjutnya, perhatikan contoh berikutnya. Pada bangun tersebut memiliki panjang tepian 6, 2, 4, 4, 2, dan 6. Keliling bangun di samping dapat dicari dengan menjumlahkan panjang tepi bangun tersebut. Jadi keliling bangun tersebut sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 24 satuan panjang. Contoh berikutnya. Pada bangun di samping, kelilingnya berarti 7 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 1 dan ditambah 6 sama dengan 36 satuan panjang. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Kalau tadi kita sudah belajar dengan satuan tak baku, misalnya dengan persegi satuan, sekarang kita belajar tentang satuan baku. Satuan baku untuk keliling bangun datar yang sering digunakan adalah meter dan sentimeter. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm,
maka keliling bangun datar dapat ditentukan dalam satuan baku sentimeter. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah keliling bangun datar berikut dalam satuan sentimeter. Bangun tersebut memiliki sisi 6 dan 4. Jadi kelilingnya sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 cm. Jadi keliling bangun datar di samping adalah 20 cm. Contoh berikutnya. Keliling bangun tersebut sama dengan 8 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan tambah 1 sama dengan 26 cm. Jadi keliling bangun di samping adalah 12 cm. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke tema 7 subtema 4 tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter atau cm dan meter atau m. Perhatikan contoh pada buku tema 7 halaman 176. Udin membuat prakarya mobil-mobilan dari sebuah kardus. Dia ingin menghias bagian tepi kaca mobil dengan pita. Berapa panjang pita yang dibutuhkan Udin untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, misalkan di situ pada mobil-mobilan dari sebuah kardus, tepi kacanya panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Udin sama dengan 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Udin adalah 60 cm. Selanjutnya, contoh berikutnya ada pada buku tema 7 halaman 187. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Panjangnya 250 cm dan lebarnya 50 cm. Berarti kelilingnya kursi peron tersebut sama dengan 250 ditambah 50 ditambah 250 ditambah 50 sama dengan 600 cm. Jadi keliling kursi peron adalah 600 cm. Selanjutnya, perhatikan pada buku tema 7 halaman 176 dan 188. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Contoh A, bangun datar persegi panjang.
Bangun datar persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan lebar 8 cm. Kelilingnya sama dengan 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46 cm. Contoh yang B, bangun segi 5. Pada bangun segi 5 memiliki sisi masing-masing 7 cm. Jadi keliling bangun segi 5 tersebut sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35 cm. Contoh selanjutnya, bagian C berbentuk bangun persegi. Bangun persegi tersebut memiliki sisi masing-masing 15 cm. Jadi keliling bangun persegi tersebut sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60 cm. Contoh yang D, bangun persegi panjang. Bangun tersebut memiliki panjang 27 cm dan lebar 16 cm. Jadi keliling bangun persegi panjang tersebut sama dengan 27 ditambah 16 ditambah 27 ditambah 16 sama dengan 86 cm. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Perhatikan contoh soal cerita pada buku tema 7 halaman 202. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Jadi kelilingnya sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi, panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. Contoh yang kedua, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Kelilingnya sama dengan 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15 sama dengan 90 cm. Jadi, panjang karet yang dibutuhkan adalah 90 cm. Contoh berikutnya nomor 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Keliling pintu pesawat itu sama dengan 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230 sama dengan 640 cm. Jadi keliling pintu pesawat adalah 640 cm. Contoh selanjutnya nomor 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu tersebut berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu tersebut?
Kelilingnya sama dengan 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45 sama dengan 180 cm. Jadi, keliling tisu adalah 180 cm. Contoh yang kelima, setiap sisi panjangnya 10 cm. Bangun tersebut merupakan bangun segi 5 yang memiliki sisi masing-masing 10 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 50 cm. Contoh selanjutnya, setiap sisi panjangnya 8 cm. Bangun tersebut merupakan bangun segi 6 yang memiliki sisi masing-masing 8 cm. Jadi keliling bangun tersebut sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 48 cm. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti dan melihat video pembelajaran ini, tema 7, subtema 3, dan subtema 4. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan tugas yang Buria berikan. Tugas kali ini Buria berikan melalui Google Form, yang linknya nanti akan kita share pada saat hari pelajaran pada hari Rabu. Selamat mengerjakan anak-anakku, semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengerjakannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih anak-anakku, Buria akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Buria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.